Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Kita hormati Bapak Ketua RW dan seluruh Bapak RT yang hadir, Bapak Ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Barokah, Bapak-bapak, orang tua-tua kami, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, dan seluruh bapak ibu, anak-anak muda dan remaja masjid yang berhadir, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, subuh ini masih diberikannya kesehatan badan, masih diberikannya kesempatan, dan masih diberikannya kekuatan bisa hadir melaksanakan fardu subuh berjamaah. Salatu jama'atin tafdulu min salatil fardhi bi 27 darajat. Salat berjamaah lebih banyak pahalanya, fadilahnya, kemuliaannya 27 kali derajat dibandingkan salat sendiri-sendiri. Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullah. Siapa yang solat subuhnya berjamaah, maka dia dapat pahala bagaikan solat semalam suntuk. Jadi hadis-hadis ini memotivasi kita terus. Mudah-mudahan tetap istiqomah sampai kita meninggal solatnya berjamaah di masjid. Amin. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada semua dunia dan isinya. Qabliyahnya saja lebih baik daripada dunia dan isinya, apalagi salat fardunya. Man shallal qada'a fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a as-samsu, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Tsumma yusalli rak'ataini, kemudian dia tambah solat 2 rakaat, solat syuruk isyraq, maka dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Jadi banyak pahalanya nih. Mudah-mudahan subuh nih Allah Ta'ala berikan semua fadilah keutamaan itu kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita hari ini sudah berada di tanggal 23 bulan Rajab, 23 atau 24 nih. Bulan yang kita yakini secara dalam sejarah adalah bulan di mana Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Maka subuh ini kita akan coba sikit. Kita tidak cerita Isra Mi'raj secara detail dari awal sampai akhir, karena saya yakin kalau cerita Isra Mi'raj Bapak Ibu jauh lebih paham. Kenapa Pak Ustaz? Ya karena saya yakin belum lagi saya lahir Bapak Ibu sudah mendengar cerita Isra dan Mi'raj. Tapi subuh ini kita coba menggali hikmah-hikmahnya. Kenapa Nabi di Isra dan Mi'rajkan? Ada sebab, ada akibat. Itu sudah menjadi sunnatullah. Allah jadikan hukum sebab akibat itu kenapa? Karena jangan sampai kita ini mudah menyalah-nyalahkan Allah. Saya ni Pak Ustaz lagai model koko penyakitan. Kenapa dulu muda-muda ambo main hantam kromo saja. Kata lalu jadi jo, lalu ulah makan jo. Itu makanya kini mereka Pak Ustaz. Itu artinya apa? Ada sebab akibat. Dulu waktu muda tidak ada pantang-pantang, maka sekarang ni kayak ginilah.
Mau dikoko Pak Ustaz karena dulu begini sekarang jadi begini. Tapi kalau tidak ada hukum sebab akibat, mungkin sikit-sikit kita salahkan Allah Ta'ala, sikit-sikit salahkan Allah. Padahal boleh jadi apa yang kita alami ini adalah sebab akibat dari apa yang dulu kita kerjakan. Nah, Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj itu pun ada sebab. Para ulama mengatakan di antara sebab-sebabnya kenapa Nabi Isra dan Mi'raj. Yang pertama, Allah Ta'ala ingin menghibur hati Nabi, ingin menghibur diri Nabi. Kenapa dihibur? Karena Nabi baru saja ditimpa musibah, diuji dengan ujian yang sangat berat. Apa ujiannya? Allah mewafatkan pamannya tercinta, namanya Abu Thalib. Kalau ditanya siapa orang yang paling sabar di atas dunia ini, ya Nabi Muhammad. Dan siapa orang yang paling banyak ujiannya, ya Nabi Muhammad. Bayangkan Bapak Ibu, masih dalam perut ibu sudah meninggal ayah. Nabi Muhammad tidak pernah berjumpa dengan ayah karena lahir dalam keadaan yatim. Kalau anak kita hari ini, cucu kita umpamanya meninggal ayahnya sebelum dia lahir, paling tidak foto ayahnya dia nampak. Kapan? Waktu ayahnya duduk bersanding dengan maknya. Nampaklah fotonya. Lahirlah dia, ceritalah mak, inilah ayahmu dulu nak. Makanya kau kayak gini, pendek bulat pada ketek. Aku ayah kau kata. Nampak dia. Atau bahkan bukan hanya sekedar foto, videonya dia tengok. Orang sekarang menikah live streaming, nampak. Nah, ini videonya. Waktu dulu menikah kami dengan ayahmu, diundang keyboard menyanyi kami duet dengan ayah nak. Tapi engkau lahir ayah udah tidak ada. Minimal nampak foto. Tapi Nabi Muhammad udahlah tak berjumpa, foto tak ada, video apa lagi. Karena dia lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Nah begitu lahir, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Nah kisah dia disusukan Halimah ini pun cukup menyedihkan juga. Kenapa? Karena Halimatus Sa'diyah ini Bapak Ibu, mereka kan dari Bani Sa'ad, dari perkampungan, yang memang di antara cara mereka mencari nafkah itu adalah menyusukan anak-anak orang Mekah. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir, Halimatus Sa'diyah bukan sendirian, dia berkabilah, berombongan. Dari Bani Sa'ad, dari kampungnya itu, pergilah mereka berombong-rombong ke Mekah, berpasang-pasangan dengan anak-anak bayi masing-masing. Halimah dengan suaminya dan ibu-ibu yang lain yang sedang menyusui, dan membawa bayi yang mereka susukan sendiri. Karena orang yang punya air susu itu pasti yang punya bayi. Nah, maka mereka berangkatlah. Untuk apa ke Mekah? Mencari bayi-bayi kota Mekah yang ingin disusukan. Nanti dia terima upah susuan. Berangkatlah Halimah, berangkat bersama rombongan. Sampai mereka ke kota Mekah, dicari tahulah siapa yang baru melahirkan. Masuklah mereka masing-masing ke rumah. Dan setiap masuk ke rumah Aminah, emak Nabi, apa yang mereka katakan? Mana bapaknya? Bapaknya sudah meninggal. Wah, kalau tidak ada bapaknya besok-besoklah. Tunggulah dulu kami cari yang lain. Bayangkan. Semua orang datang, tidak mau orang menyusukan dia. Karena apa? Anak yatim. Orang takut. Kalau bapaknya tidak ada, nanti siapa yang mau bayar? Kalaupun dibayar, jangan-jangan bayarannya tidak banyak. Tentu yang namanya bisnis, tentu kalau dapat yang bayarnya besar. Akhirnya termasuklah Halimah. Sementara kondisi Halimah itu tidak sama pula dengan perempuan lain. Udahlah air susunya tidak ngalir, maaf-maaf cakap, buah dadanya pun yang satu kempes. Jangankan untuk menyusukan anak orang lain, anak dia saja sepanjang jalan menangis karena tidak cukup air susu itu. Tapi walaupun begitu, masuk dia ke rumah Aminah, dia tidak mau juga, cari yang lain dulu. Hingga akhirnya semua ibu-ibu sudah dapat anak yang mau disusukan, Halimah tidak dapat. Kenapa? Orang juga mikir,
Kalau ku kasihkan anakku sama dia, apakah nanti bisa hidup? Anak dia saja menangis. Akhirnya Halimah karena tidak dapat lagi, dia baliklah ke rumah Aminah tadi. Bang, kata dia sama suaminya, kalau dari podokan pulang kosong, awak bawa salah anak Aminah tadi. Pergilah mereka ke situ, bawalah Nabi Muhammad. Begitu disusukan oleh Halimah Nabi Muhammad yang masih bayi tadi, apa yang terjadi? Air susunya pun berlimpah ruah. Jangankan Nabi Muhammad, cukup untuk anaknya. Bahkan payudaranya yang tadi kempes kemudian kembali seperti banyaknya perempuan-perempuan lain, normal kembali. Lalu ketika Nabi dibawa ke kampungnya, kampung Halimah Tusa'diyah, dia juga punya ternak, dia punya tanaman perkebunan. Ternak-ternaknya pun menjadi gemuk-gemuk, tanamannya pun subur-subur, hidupnya menjadi tambah baik, ekonomi tambah naik dan berkah. Apa sebab? Di antara hikmah memelihara anak yatim, apalagi Nabi Muhammad. Makanya kalau kita tengok dalam sejarah, Nabi Muhammad itu bersama Halimah Tusa'diyah itu 4 tahun. Padahal janji pertamanya dengan Aminah, aku bawa Muhammad, dibuat MOU. Saya Halimah Tusa'diyah, saya Aminah pihak pertama, dan kedua Halimah Tusa'diyah pihak kedua. Nah, itulah. Dengan ini pihak pertama menyerahkan anaknya kepada pihak kedua untuk disusukan selama 2 tahun, terhitung mulai tanggal sekian bulan sekian, tanda tangan, balik. 2 tahun pertamanya, Pak. Tapi setelah habis 2 tahun, Halimah datang ke Mekah menuju berjumpa dengan Aminah. Apa kata dia? Aminah, janji kita dulu 2 tahun, tapi ku mohon kepada engkau kalau boleh ku bawalah Muhammad ni pulang balik. Biarlah kami yang pelihara. Bawalah balik pulang. Kalau begitu kata engkau, kata Aminah, bawalah. Karena dia membawa berkah, keberuntungan. Makanya pulang sampai sana. Umur 4 tahun Nabi Muhammad, disitulah ketika Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad itu pertama kali dibelah dadanya di usia 4 tahun. Nampaklah oleh anak Halimah yang sebaya dengan Nabi tadi, yang tadi disusukan oleh Halimah, tentu seumur dengan Nabi. Mereka sedang bermain-main, tiba-tiba Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat. Nampak oleh anaknya, larilah dia pulang ke rumah. Itu Muhammad entah dipengapakan orang. Mendengar cerita anaknya, Halimah pun khawatir jangan-jangan terjadi suatu nanti yang tak diinginkan. Maka dia antarlah Nabi ke rumah Aminah balik. 4 tahun umurnya, ia kembali kepada ibunya. Tapi dengan ibu tidak pula lama. 2 tahun bersama dengan ibu, ibu pula meninggal dunia. Begitulah sejarah hidup Nabi, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Dan ujian itu semakin banyak sampai ketika beliau diangkat Allah sebagai Rasul. Umur 40 tahun, itu semakin berat. Dalam ujian yang berat itu, Abu Thalib lah salah satu orang yang rela menolong Nabi di barisan paling depan untuk membela Nabi Muhammad, paman kandungnya. Karena setelah ibunya meninggal dunia, Nabi Muhammad diasuh oleh atuknya selama 2 tahun pula. 2 tahun bersama atuk pun meninggal dunia. Umur 8 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Hingga Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu kurang lebih usianya, sebahagian riwayat mengatakan umur 51 tahun. Jadi 40 tahun Nabi bersama pamannya. Nah, paman itu yang meninggal dunia. Yang lebih disedihkan Nabi, Bapak Ibu, meninggalnya tidak pula mengucapkan 2 kalimah syahadat. Bisik Nabi di pangkal telinganya, paman, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Dia tidak mau mengucap. Dan orang kalau meninggal dunia tidak pernah seumur hidup mengucapkan atau beriman kepada Allah, maka meninggal dia kelak masuk ke dalam neraka.
Makanya ketika ada riwayat mengatakan Nabi ditanya, "Di mana ayahmu ya Rasulullah besok?" Dia katakan, "Ayahku masuk neraka." Dimaksud ayah di situ adalah pamannya Abu Thalib. Pamannya tidak bersyahadat. Makanya ada ayat, "Innaka latahdi man ahbabta." Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah walaupun itu orang yang engkau sayang. Apa maknanya? Kita hanya bisa mengajak, kita hanya bisa berdakwah, kita hanya bisa menyampaikan, kita hanya bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Persoalan apakah orang itu mau atau tidak mengikut, apakah dia mendapat hidayah atau tidak, itu tidak urusan kita. Itu adalah haknya Allah Ta'ala semata. Bapak pengurus masjid, Pak Ketua RW hanya mengajak Bapak Ibu hari Ahad subuh kita ke masjid pengajian. Yang mau datang alhamdulillah, berarti Allah memberikan hidayah. Kalau yang tidak mau datang, itu sudah tidak lagi kuasa kita. Cukuplah Allah Ta'ala yang tahu bahwa kita sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Ustaz begitu juga. Ambo lapone, ambo ceramah kesini, tapi tidak aja berubah. Itu tidak urusan kita. Kenapa? Jangankan kita, paman Nabi pun tak juga akhirnya mendapatkan hidayah. Padahal dialah yang paling dulu, paling depan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh begitu juga. Seorang nabi punya anak, punya istri, tapi anak istrinya tidak juga bisa dia berikan hidayah. Kenapa? Hidayah itu milik Allah. Nah, makanya kita ini berusaha saja, berikhtiar saja. Meninggal pamannya, setelah itu tak berapa lama meninggal pula istrinya Khadijah. Kalau istri yang zaman sekarang meninggal, mungkin bapak atau suaminya tak begitu sedih-sedih kali. Bahkan mungkin ada syukur sama Pak Ustaz katanya kan. Tapi kalau selepel Khadijah, bayangkan Bapak Ibu, sebelum menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Mekah itu 2/3 kekayaan kota Mekah itu punyanya Khadijah. Saking kayanya Pak, 2/3 kota Mekah itu dia punya. Ibarat Pekanbaru nih, pergi kita ke Pembatuan, itu tanah siapa tuh? Itu tanah Khadijah. Pergilah kita ke Rumbai, itu punya siapa tuh? Khadijah. Pergi pula ke Marpoyan, Khadijah. Saking banyaknya hartanya, diperkirakan 2/3 dia punya. Tapi begitu dia menikah dengan Rasulullah dan Nabi diangkat Allah sebagai Rasul, kemana harta itu tadi? Dia pakai semuanya untuk menolong Nabi dalam berdakwah. Pergi berperang, pasukan muslimin bawa sumbangan Khadijah. Nanti kaum muslimin butuh dan Khadijah, pokoknya habis. Hingga di saat dia meninggal dunia, apa yang terjadi? Ia malu untuk langsung mengatakan kepada Nabi, meminta sorban Nabi jadikan kain kafannya. Dia hanya bisa berbisik kepada Fatimah, anakku, nanti tolong sampaikan kepada ayahmu, kalau aku mati minta sorbannya satu untuk dijadikan kain kafan. Bajunya penuh dengan tambalan-tambalan. Adakah hari ini istri yang mampu berkorban dan mau seperti Khadijah? Saya yakin tak ada orang lagi seperti Khadijah. Makanya Nabi Bapak Ibu setelah Khadijah meninggal, Aisyah itu sering cemburu kepada Khadijah. Orangnya sudah tak ada, tapi Nabi sering sebut-sebut terus. Kenapa? Karena memang dialah istri yang tak ada tandingannya. Di antara istri-istri Nabi, hanya Khadijah yang memberikan keturunan. Makanya istimewanya luar biasa. Di saat Nabi menggigil gemetar di saat pertama kali menerima wahyu dari Gua Hira, siapa yang menenteramkan hati Nabi? Ya Khadijah. Jadi tidak ada apa-apanya Khadijah zaman sekarang. Sekarang banyak juga Khadijah, tapi namanya aja Khadijah. Tapi insya Allah ibu-ibu al-barakah ini yang mengikut jejak langkah Siti Khadijah. Amin. Ikolah awak mengantuk subuh, ustaz kau awak dikata-katai lu dalam ceramah kan, diumbuk-umbuk balik.
Ibu bapak sekalian rahmatullah ta'ala. Nah, dua ni meninggal dunia, musibah luar biasa, ujiannya luar biasa. Saya banyak berjumpa dengan orang-orang tua, suami-suami, bapak-bapak yang ditinggal mati oleh istrinya. Meskipun ibu itu tak seperti Khadijah, tetapi apa kata mereka? Ustaz, dibandingkan meninggal anak, berat lagi meninggal istri ini. Dibandingkan ditinggal ayah ibu, berat lagi ditinggal oleh istri. Kenapa? Bini itu Pak Ustaz tampek barundiang. Itulah katanya. Kalau anak meninggal, istri masih hidup, ada lagi tempat berunding. Nangkan kita buat beko malam, pecah lontong kah nasi goreng. Tapi kalau sudah itu yang meninggal dunia, berat. Ibu begitu juga, istri begitu juga. Kalau suami meninggal, berat. Dulu orang tak berani dengan kita, segan dengan ibu. Kenapa? Karena masih ada suami. Sekere-kerenya suami awak ado pakai orang kan sogan. Nabi Muhammad begitulah. Dulu hidup Abu Talib, hidup Khadijah, orang tak berani dengan Nabi. Kalaupun berani calik-calik jauh saja. Tapi yang namanya bekengan itu sudah meninggal, tentu musuh semakin berani. Nah, itulah yang membuat iba hati Nabi, sedih hati Nabi. Maka Allah Ta'ala bawalah ia Isra dan Mi'raj. Dan inilah diantara sebab kata para ulama, Nabi Isra dan Mi'raj ingin menghibur dirinya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dibawa raun-raun, dibawa berjalan. Apa hikmahnya untuk kita hari ini Bapak Ibu? Islam, syariat kita membolehkan, bahkan menganjurkan juga bagi kita, kalau sedang banyak-banyak masalah, musibah, ujian ini, mungkin hati kacau beliau, galau sumpek, boleh pergilah berjalan-jalan. Bawalah refreshing, raun-raun. Ibu-ibu di rumah, kalau dah sumpek kali rasanya, jalan-jalan. Bapak-bapak jangan pula pelit-pelit kali sama ibu. Sanggup jalan ke Singapura, bawa ibu tu ke Singapura, pamu kan? Ya paling tak pai mengopi berdua-berdua, kan? Ya, itu healing jalan-jalan. Itu apa? Menghilangkan sumpek tadi. Tapi dengan catatan, refreshing jalan-jalan itu adalah refreshing jalan-jalan yang menambah kekuatan iman kita, menambah keyakinan kepada Allah, menambah semangat dalam ibadah, menambah keharmonisan dalam rumah tangga. Jangan sampai pulang jalan-jalan bertambah kacau. Kok bagak apa jalan-jalan ke Singapura, pulang dari situ sakit kepala. Itu utang tumbuh. Itu tidak jalan-jalan nama menambah sakit nama. Dia tidak perlu harus jauh. Dan kalau kita tengok jalan-jalannya Nabi hari itu, dari mana? Minal masjid ilal masjid. Ini menunjukkan apa? Bahwa tempat yang paling menenteramkan dan menenangkan hati itu adalah di masjid. Jadi kalau hati rusuh, coba di kanak-kanak labara lamo ambo ndak ke masjid. Kalau gelisah saja, masalah tak pernah henti-hentinya datang. Habis satu masalah datang masalah ni, habis lagi ini datang ini. Coba cek periksa, dah berapa lama kita tidak ke masjid. Karena Nabi itu jalannya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Apalagi sempat bisa sampai ke masjidil haram, dari Masjid Al-Barakah ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena di samping kita dapat juga refreshing, pahalanya luar biasa. Kata Nabi SAW, salatul fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi masyiwa. Salat di masjidku, masjidku itu di mana? Masjid Nabawi. Di mana letaknya? Al-Madinah Al-Munawwarah.
Satu kali solat di Masjid Nabawi lebih baik, lebih afdal dibandingkan 1000 kali solat di masjid yang lain. 1000 kali kita solat di Masjid Al-Barakah itu lebih hebat lagi sekali solat di Masjid Nabawi. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu lebih besar lagi pahalanya. Salatun fil Masjidil Haram, salat satu kali di Masjidil Haram afdalu min alfi mi'ati salat, lebih baik daripada 100.000 kali salat di masjid yang lain. 100.000 kali salat di Masjid Al-Barakah itu sekali di Masjidil Haram lebih baik lagi pahalanya, lebih afdal lagi satu kali di Masjidil Haram. Maka kalau kita pergi umrah, haji, habis duit kita 50 juta, itu belum ada apa-apanya sebenarnya dibandingkan pahala yang Allah janjikan. Kalaulah kita umpama sekali sholat itu kita mengeluarkan dana modalnya 5.000 rupiah saja. Bayangkanlah. Kenapa 5.000 Pak Ustaz? Ya, kita sekarang buang air di WC umum itu berapa? Kalau buang air kecil 2.000. Kalau buang air besar 4.000. Dia sebenarnya sama itu Pak. Buang air kecil 2.000, buang air besar juga 2.000. Tapi karena buang air besar itu otomatis masuk di dalamnya buang air kecil, makanya 4.000. Kenapa? Setiap buang air besar pasti buang air kecil, makanya 4.000 dia. 2.000 buang air kecilnya, 2.000 buang air besar. Nah untuk itu aja udah 4.000. Kita katakanlah untuk wuduknya segala macamnya itu kita keluarkan dana ya 5.000 lah katakan. Nah, bayangkan sekali sholat 5.000. Sekali sholat 5.000. Kita sekali sholat di sana sama dengan 100.000 kali sholat. Berarti kalau 5.000 biayanya sekali sholat, 5.000 kali 100.000 kali sholat, dah berapa duitnya? Itu kalau sekali sholat. Kalau hitung angka-angkanya, uang yang kita keluarkan untuk ke sana itu memang tak ada apa-apanya. Kalau dapat sampai ke sana. Nah, Nabi Muhammad dibawa oleh Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, tak hanya sampai Masjidil Aqsa, tapi naik ke Sidratil Muntaha. Kenapa? Karena beliau sedang ditimpa musibah. Allah ingin menghibur dia. Ini yang pertama. Yang kedua, apa sebab dan kenapa Allah mengisra' mi'rajkan Nabi SAW? Agar kita mengambil ibrah. Dan tentu juga diri pribadi Nabi, apa dia? Jangan sampai bergantung kepada makhluk. Tempat bergantung itu patah. Siapa dia? Abu Talib dan Khadijah. Lalu setelah yang dua ini patah, orang-orang kafir Quraisy semakin berani kepada Nabi. Di saat itu seakan-akan, oh berarti selama ini Abu Talib Khadijah inilah yang berani menolong saya. Kalau sempat dia tidak ada lagi yang bisa menolong. Habislah. Jangan sampai kita ada perasaan di atas dunia ini bergantung kepada makhluk. Di saat itu seakan-akan bumi kota Mekah itu sempit terasa. Ke sana pergi orang sudah berani, kemari pergi orang juga dah berani. Kenapa? Karena udah tidak ada lagi dekengan kita. Tidak ada lagi orang bagak menolong kita. Kalaupun mau mencoblos itu lillahi ta'ala, karena Allah. Apa makna lillahi ta'ala karena Allah? Ya Allah, saya coblos dia ini karena saya yakin kalau dia duduk, dia akan menolong agamamu ya Allah. Dah selesai. Persoalan nanti dia tolong atau tidak itu urusan Allah. Bukan karena kita, karena ingin menolong agama Allah. Itulah kriteria yang harus kita pilih nih. Karena semua kita ini jangan sampai ada yang tidak memilih. Siapa orang yang bisa menolong agama Allah untuk Pak Ustaz? Ya ibu tengoklah. Kalau saya tak tahu, tidak bisa.
menyampaikan nanti. Tapi kalau pilihan saya berbisik-bisik bisa. Kalau ceramah tidak boleh. Apalagi live streaming pula nanti kan. Tapi kriterianya itu orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan agama Allah, dan kalau dia duduk, mudah-mudahan kita berharap dia bisa menolong agama Allah. Menolong agama Allah seperti apa? Dia bisa bantu MDA dengan cara kebijakan-kebijakan peraturan yang akan dia buat. Dia bisa bantu masjid dengan cara kebijakan-kebijakan yang akan dia buat. Kalau dia duduk besok dia buat perdanya, perkonya, peraturan kota Pekanbarunya, peraturan daerah, apa peraturannya. Setiap masjid akan dibantu setahun sekian untuk biaya operasional. Ini kan membantu agama Allah. Setiap MDA akan dia bantu. Bukan untuk kita, tapi untuk menolong. Yakin dan percayalah, kata Allah, intan surullah yansurkum. Kalau Allah tolong, kalau kamu tolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Tapi kalau berharap kepada manusia, manusia ini tak ada yang sempurna. Maka berharap hanya kepada Allah. Kita niatkan saja. Presiden gitu juga. 1, 2 atau 3. Ibu tengoklah mana di antara yang bertiga itu yang bisa menolong agama Allah. Mana yang kita yakin benar-benar bertakwa kepada Allah. Mana yang benar-benar berteman dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Atau hanya berteman dengan orang-orang yang hanya penuh dengan kamuflase dan kepalsuan. Itulah yang akan kita pilih. Nomor berapa Pak Ustaz? Rahasia. Itu Bapak Ibu yang kamu nilai. Ibu bapak sekalian rahmatullah ta'ala, maka poin yang kedua ini, Allah ingin membawa Nabi Isra dan Mi'raj itu apa? Agar tidak ada dalam hatinya ketergantungan kepada makhluk. Kita begitu juga. Banyak ujian dalam hidup, banyak musibah, banyak cobaan. Maka jangan sekali-sekali berharap kepada makhluk. Tetap kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Hai orang yang beriman, carilah pertolongan dalam sabar dan salat. Salat. Allahu Akbar. Masalah besar, tapi engkau yang lebih besar ya Allahu Akbar. Sehingga apapun masalah kita mengadulah kepada Allah Ta'ala. Ini poin yang kedua, bahwa seakan-akan ingin mengajarkan kepada kita, adapun masalah itu pasti akan kita dapati, tetapi jangan sampai bergantung kepada selain Allah. Yang ketiga, kenapa Allah Ta'ala mengisra' mi'rajkan Nabi? Untuk menguatkan hatinya. Ini orang kafir Quraisy ini semakin berani kepada Nabi. Setiap Nabi berdakwah mereka cemooh. Bahkan Nabi sampai ke kota Taif, saking tak tahan lagi di kota Mekah itu Pak. Nabi hijrah. Ibarat kita di RW 7 Pak. RW 7 ini tidak bisa lagi, kemana-mana udah jadi musuh, kemana-mana udah diserang orang, maka akhirnya dia pindahlah dia ke Tangor sana umpama. Sampai di sana pun mendapatkan perlakuan yang sama, bahkan lebih. Dilempar orang pakai batu hingga kena kening berdarah menetes. Ditengok oleh malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, andailah sempat darahmu itu menetes, setetes saja menyentuh bumi, maka hancur mereka semua. Geram malaikat Jibril dah. Karena Jibril katakan begitu, ya Muhammad, jangan sampai darahmu sampai ke bumi. Apa yang lakukan Nabi? Nabi tampung Pak, dengan sorbannya, dengan jubahnya. Darah menetes tadi ditampung. Apa tujuannya ditampung? Jangan sampai darah itu sampai ke bumi. Kalau sempat darah itu jatuh ke bumi, hancur mereka. Itu yang Nabi tidak mau, saking sayangnya kepada manusia. Jangan sampai darah itu menetes. Karena Jibril dah katakan, kalau sempatlah darahmu itu sampai ke bumi ya Muhammad, habis mereka kelululantakan. Tapi Nabi tak mau. Akhirnya biarlah dia tampung darahnya. Sampai begitu kesabaran, ketabahan Nabi Muhammad. Tentu kalau dibiarkan begitu saja, ini
Yang namanya hati kita itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Maka kita berdoa, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam hidayah agamamu ya Allah. Nah maka Nabi Muhammad dia dibawa Allah, ditunjukkan surga. Inilah penghuni surga, tamsilannya. Inilah penghuni neraka ya Muhammad. Sehingga apa? Pulang dia dari Isra dan Mi'raj itu semakin kokoh, semakin kuat hatinya. Nampak dia sudah surga itu. Lalu yang dia lihat itu dia ceritakan kepada para sahabatnya. Sahabat cerita pula kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'in. Lalu cerita itu, kisah itu pun sampailah kepada kita. Maka kita pun mesti menguatkan hati bahwa yakin kita setiap amal soleh, orang beriman, orang beramal soleh, besok surga sudah menanti dia. Sebagaimana Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Sebaliknya, adapun orang-orang yang berlaku zalim, berbuat maksiat, itu nerakalah tempat mereka. Maka kita tahu jalan. Kalau mau ke surga, ini jalannya. Kalau mau ke neraka, ini pula jalannya. Kuat hati Nabi untuk memperjuangkan agama. Tak ada lagi keraguan di dalamnya. Lalu kemudian yang keempat, itu kan baru bel syuruknya, ya Bu ya. Nah, salatnya belum. Menguji keimanan kita orang beriman ini. Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Allah ingin menyaring mana yang betul-betul beriman, mana yang setengah beriman, dan mana yang betul-betul tidak beriman. Khususnya kepada mereka yang hidup di saat itu. Karena kan orang sudah mulai masuk Islam, sudah mulai mengikut kepada Nabi. Tapi apakah yang mengikut itu benar-benar sudah yakin sebenar-benarnya sehingga kokoh kuat imannya, atau masih ada yang ragu-ragu? Betul tidak mereka percaya dengan Muhammadnya atau tidak? Nah, maka ini fungsinya. Allah ingin menyaring mana yang betul beriman. Karena ketika Nabi pulang Isra dan Mi'raj, lalu Nabi ceritakan peristiwa itu, apa yang terjadi? Ada orang yang semakin menjadi-jadi dalam kekafirannya, yakni Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan. Mereka semakin tak percaya, dan bahkan Isra dan Mi'raj itu dijadikan bahan untuk mengolok-olok Nabi, menyebut Nabi sudah gila. Kenapa? Karena dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km jaraknya. Waktu itu orang naik onta, sebulan pergi, sebulan pulang. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengatakan, tadi malam saya berangkat, tadi malam saya pulang. Ini gila nih orang nih. Kan tidak mungkin, mustahil, kata Abu Lahab, Abu Jahal. Maka ini dijadikannya senjata untuk membuli Nabi Muhammad. Lalu kemudian ada orang yang kemarin sudah beriman, karena mendengar cerita ini balik menjadi kafir. Dia dengarkan cerita Abu Jahal, mungkin tidak kira-kira dari Masjidil Haram tadi malam sampai Masjidil Aqsa. Padahal sudah mereka adakan ujiannya, sudah mereka adakan uji tes, fit and proper testnya. Muhammad, kalau betul kau sampai ke Masjidil Aqsa, coba tunjukkan apa tanda-tandanya, macam mana bentuknya, apa catnya. Pokoknya dites, semua tes itu dapat dijawab oleh Nabi dengan baik dan benar. Karena begitu Nabi ditanya, Allah tampakkan gambarannya langsung. Dijawab Nabi, benar. Itu pun mereka tidak percaya. Ada yang balik yang dulu sudah beriman, lalu kemudian kembali ke dalam kekufuran. Tapi ada yang betul-betul beriman. Inilah yang ingin disaring Allah. Di antaranya siapa? Abu Bakar. Datang kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, Nabi Muhammad cerita A, B, C, D tentang Isra dan Mi'raj. Apakah engkau percaya?" Apa kata Abu Bakar? "Kalau memang Muhammad yang bercerita, lebih daripada itu pun aku akan percaya." Itulah iman Abu Bakar. Bahkan diibaratkan, andai ini tiang berwarna putih, lalu aku melihat dia berwarna putih, tiba-tiba Muhammad mengatakan tiang itu berwarna hitam, maka aku akan percaya tiang itu berwarna hitam. Itulah keyakinan Abu Bakar. Maka sejak itu dia diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan.
Ini ujian bagi orang beriman. Nah, yang terakhir ibu bapak, poin penting dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini apa? Perintah solat inilah. Solat. Tak ada satu amal pun di atas dunia ini yang kita kerjakan yang perintahnya Nabi yang menjemput, Nabi yang dibawa Allah sampai ke Sidratil Muntaha kecuali solat. Ibadah zakat, malaikat Jibril yang turun ke dunia, lalu dia bawa perintahnya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu wahyunya. Perintah haji, walaupun sampai ke Mekah, Jibril yang turun. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu ayat-ayat haji itu Nabi tidak naik ke Sidratil Muntaha, tapi Jibril yang turun. Tapi untuk perintah salat, Nabi langsung dibawa Allah menjemputnya ke Sidratil. Itu pertanda bahwa ibadah ini bukan sembarang-sembarang ibadah. Tak ada satu ibadah pun yang Nabi menyuruh kita mengerjakannya dari kecil kecuali salat. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'u sinin. Suruh anak kalian salat di saat usianya 7 tahun. Zakat tak ada perintah suruh anak kalian berzakat umur 7 tahun, tak ada. Haji tak ada perintah suruh anak kalian haji di usia 7 tahun, tak ada. Tapi salat suruh dia salat sejak 7 tahun. Itu tandanya salat ini tidak main-main. Besok di hari kiamat, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama diperiksa adalah salat juga. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kalau kita Bapak Ibu, saya yakin semuanya salat ini sudah diperhatikan dengan baik, tapi titip pesan juga kepada anak-anak cucu-cucu kita. Cerewet kita tentang salat nih. Udah salat. Udah salat. Jumpa dengan anak, udah sholat. Jumpa dengan cucu, udah sholat. Mudah-mudahan besok mati kita teringat dia. Kalau nenekku kemarin masih hidup, tetaplah ditanyanya kapan aku sholat. Udah sholat belum? Udah sholat. Biarlah dibilangnya nenek cerewet. Yang penting sholat nih kita tularkan kepada anak cucu keturunan kita. Mudah-mudahan selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali sekelumit tentang hikmah kenapa Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi amal bagi kita semuanya, menambah pengetahuan bagi kita, dan tentu mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan keseharian. Sekian, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.